Sudah berdoa. Ya, saya mau share screen aja. Ini hanya sebagai pengantar diskusi. Ya. Saya jadi co-host ya. Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Malam hari ini kita bicara topik yang agak berbeda ya, agak berbeda dengan biasanya. Ini menyentuh hal-hal yang mendasar dalam kehidupan. Share screen. Nanti foto-foto akan saya tampilkan setelah pengantar ini apa namanya selesai ya. Jadi nanti setelah kita memaparkan materi ini hanya sebagai pengantar saja. Kalau nggak salah tema yang saya berikan ini entrepreneurship berbasiskan organic farming. Selamat malam Pak Samertup. Selamat malam. Selamat Baru malam bisa juga Pak apapun. Jeffrey Makodumpit. Mokodompit. Mokodumpit, oh ya ya. Ya. Kali ini saya Mokodompit. Moko dompet. salam kenal. Tawanua itu. Oh, Tawanua kalau Tawanua itu di Manado ya? Iya, Pak. Ini sudah direcord ya Bapak-Bapak, maaf. Oke. Saya akan memberikan pengantar diskusi. Nanti dalam diskusi bisa detail, pas tidak direkam ya. Slideshow. Oke. Tentang entrepreneurship berbasiskan pertanian alami atau organic farming. Sebenarnya saya mau mulai hal ini tuh sudah hampir 15 tahun yang lalu ya. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda tapi intinya dalam konteks entrepreneur dan pertanian yang sifatnya organik maupun non-organik. Namun kali ini saya khusus untuk bicara dari sisi entrepreneurship berbasiskan pertanian alami yang mudah, yang murah, dan efektif. Kita hari ini kembali ke topik pertama mana ya? Ya, entrepreneurship berbasiskan organic farming. Oke, jadi apa sih namanya entrepreneurship? Kita hanya sebagai pengantar. Nanti foto-foto pengalaman kami sejak 15 tahun yang lalu saya akan sampaikan juga di sini bahwa sebenarnya sesuatu yang indah ya. Kita ini betul-betul menikmati hal-hal yang berhubungan dengan masalah pertanian yang alami, murah, mudah, dan efektif. Yang dimaksudkan pertanian alami
Nanti kita bisa diskusikan ya. Barangkali kita nggak setuju, nggak apa-apa. Adalah suatu metode pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia. Sebenarnya kalau kita bicara masalah ini, itu sudah tersedia di lingkungan kita, dimanapun kita berada, itu bisa melakukan. Nah, tujuan dari konteks organic farming ini atau pertanian yang sifatnya alami ini untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat, ramah, lingkungan, dan berkelanjutan. Oke ya, jadi ini bicara dulu dari pertanian. Nah, bicara entrepreneurship, itu satu proses. Proses apaan? Proses memulai dan menjalankan usaha bisnis sendiri, alias dia mandiri ya, untuk betul-betul tidak punya konsep untuk menjadi pegawai atau menjadi tenaga, lembaga, atau perusahaan lain ya. Itu adalah bagaimana kita itu bisa mandiri ya. Tujuannya jelas memang cari kehidupan ya, cari untung dan sukses. Nah ini namanya dalam konteks di dunia pendidikan kita di era 65 ya, 60 sampai tahun, boleh dikata tahun 80-an 5 lah. 25 tahun itu memang orang belajar di sekolah sampai universitas itu sepertinya di set kita untuk bagaimana setelah selesai kuliah atau sekolah itu mencari pekerjaan. Namun dalam konteks ini kita tidak sekedar bisa mandiri, tetapi lebih daripada itu adalah menciptakan lapangan kerja sendiri. Juga bisa untuk orang lain. Nah, tentu saja proses ini diawali dengan inisiatif, kreatif, inovatif, dan dalam usaha bisnis ya. Lalu kemudian dalam konteks entrepreneurship ini, selain berpikirnya kemandirian, menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri maupun orang lain, juga kita dilatih untuk membaca kemampuan membaca peluang atau kemampuan menganalisa ya, menganalisis tentang risiko risk ya, juga mengenali kekuatan termasuk kelemahan kita apa. Ya istilah kerennya itu SWOT analisis. Ini bagi teman-teman yang dalam dunia usaha khususnya, ini sangat dipahami. Perhatikan potensi diri. Entrepreneurship sebenarnya lebih ya, lebih bisa berjalan, berkembang itu kalau memang berpijak kepada potensi diri atau dalam istilah Alkitab itu talenta ya. Nah, teman-teman, ini kalau kita bicara entrepreneurship ini, kalau kita teman-teman orang Kristen semua itu tahu bahwa Rasul Paulus adalah juga seorang entrepreneurship ya. Dia membuat wirausaha untuk membuat kemah untuk kehidupannya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal potensi diri? Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang mengenali talenta kita. Ciri yang nonjol adalah 3 ya.
potensi diri itu kita pasti senang melakukan. Setelah senang melakukan, itu dua itu adalah kita memang mudah melakukan. Karena ada kesukaan, mudah melakukan. Lalu yang ketiga adalah biasanya diapresiasi oleh orang banyak. Ya. Ada penilaian yang positif dari kita mengenali potensi diri kita. Dan nanti kita akan bicarakan ini hanya sebagai pengantar aja. Nah, yang saya maksudkan pertanian yang murah, mudah, dan efektif. Murah itu artinya sedapat mungkin tidak membeli di luar. Manfaatkan apa yang ada di lokasi. Teman-teman, ini penting kita renungkan ya. Karena dalam konteks pertanian, seringkali kita ini memang sangat dipengaruhi oleh ahli-ahli di bidang pertanian yang kebanyakan itu adalah bisnis. Entah itu sifatnya organik, dengan menawarkan berbagai konsep, dan intinya membeli, itu menjadi cost, bisa menjadi mahal. Apalagi dengan apa namanya yang disebut murah itu tidak perlu sebenarnya membeli semacam pupuk-pupuk NPK atau pestisida non alami. Itu memang bisnis ya. Seolah-olah kita diperhadapkan dengan dunia bisnis yang sangat seolah-olah berlawanan dengan pertanian yang sifatnya alami, yang murah. Ya. Jadi usahakan kalau kita berkebun secara organik, usahakan kita meminimalisir belanja untuk pupuk, untuk pestisida, herbisida, fungisida, dan macam-macam. Itu bisa dibuat sendiri. Oke ya, itu ada di alam. Mudah ya. Sekarang ciri kedua adalah mudah. Saya bilang mudah, itu hampir semua orang bisa melakukan. Termasuk orang yang tidak sekolahan pun, tidak pernah belajar pun tentang buku-buku di sekolah sekalipun, itu bisa melakukan. Caranya gimana? Pelajari alam mengajar. Tanaman di sekitar kita. Ini sih saya iseng ya. Gak usah banyak baca buku, gak usah. Tapi belajar dari alam. Semua orang pasti bisa, bahkan bisa menemukan sendiri. Contoh begini teman-teman, ini sebagai pengantar ya. Saya lihat pohon bambu, itu tuh kalau kemarau dia menggugurkan daun. Dan daunnya kering. Pada musim hujan, ketimpa hujan, dan akhirnya sampah yang kering tadi itu menjadi humus. Dan itu menghidupi pohon bambu itu sendiri. Lalu, kalau kita melihat, mencoba, ini kan belajar dari alam ya, melihat sebenarnya pohon mangga, itu daunnya rontok, dibiarkan nanti dia kering, dan akhirnya hujan sama. Dia menghidupi dirinya sendiri. Kita lihat juga, hampir semua pohon-pohon yang kita amatin, itu menghidupi diri sendiri. Ini tolong direnungkan ini ya, ini hal-hal yang sifatnya kita belajar dari alam. Lalu bagaimana dengan pohon pisang? Pisang itu kan daunnya nggak rontok. Itu walaupun sudah kering pun dia akan sengkleh ya, orang Jawa bilang.
tapi nggak jatuh. Nah, pisang ini ternyata ketika sudah berbuah, dipotonglah buahnya itu, lalu batangnya itu dicacah. Dicacah itu apa ya? Dicacah, pokoknya dicacah, dipotong-potong kecil ya. Lalu ditaruhkan di bonggolnya. Teman-teman, saya betul-betul belajar ini. Dan biasanya pohon pisang itu menghasilkan maksimal 5 anakan. Itu kami kemarin itu bisa menghasilkan 60 anakan. Jadi kalau kita belajar alam, itu mengajarkan kita prinsip bahwa tanaman itu menghidupi diri sendiri, itu dulu. Itu yang harus dipahami teman-teman ya. Nanti sebenarnya ini orang-orang yang tidak sekolah bisa mempelajari gampang. Rumput itu diambil. Coba rumput itu kalau di kebun, diambilin. Ibu bapak amati, tanah di rumput itu pasti bagus, lembut. Terus rumput itu dicacah, dimasukkan ke tanah itu lagi, itu menjadi pupuk. Jadi dengan cerita saya begini, ini sebenarnya dimanapun kita berkebun, bertani, itu sebenarnya bisa dilakukan secara alami. Menekan biaya. Juga mudah. Bedanya apa? Dalam konteks organic farming ini, mungkin agak sedikit lama. Tapi jangan lupa, dengan kita mengadakan organic farming, tanah menjadi sehat, tanah menjadi subur, dan menghasilkan hasil pertanian yang bagus. Karena disebut dengan pertanian organik. Ibu bapak kalau membeli di pasar swalayan, itu yang organik dan non-organik pasti mahal yang organik. Memang kecepatan hasilnya tidak bisa dipercepat seperti NPK kimia, tetapi ya hasilnya tidak kalah. Dalam jangka tertentu, bahkan lebih orang sekarang sudah mulai memandang tentang organik ya. Ini tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Nah, saya ngomong ini itu karena saya ingat ya, era saya kecil sampai tahun 97 lah. Itu pertanian chemical itu masih, tapi mulai disadari tanah-tanah yang tadinya subur itu menjadi keras, itu menjadi tidak produktif. Kenapa? Karena memang eranya Presiden Soeharto itu ngejar namanya swasembada pangan, dan memang berhasil. Namun akibatnya tanahnya menjadi keras. Bagaimana memulihkan tanah itu? Ini mengalami proses kembali. Bagaimana tanah itu bisa menjadi subur kembali ketika kita kembali ke alam. Ya, jadi sifatnya yang pertanian organik ini sekali lagi murah, mudah. Kenapa murah? Karena bisa diambil dari lingkungan itu sendiri. Mudah karena kita belajar pada alam. Saran saya nggak usah baca banyak buku yang tentang lebih rumit ya. Tidak perlu kita memikirkan kandungannya apa sih A, B, C atau mengandung unsur N, P, K, apa P atau apa, enggak usah pusing tentang itu. Ya, nanti kalau teman-teman pada tahapan praktek belajar ke Cirebon tak ajari. Oke. Lalu selain mudah, murah dan efektif. Efektif itu hasilnya bagus dan sehat. Nah, tentu saja saya sebagai pengajar, saya juga akan mencoba merumuskan secara ilmiah kandungan-kandungan dalam daun, dalam batang-batang pohon. Lalu saya mencoba juga untuk mengerti unsur-unsur dalam tanah, unsur-unsur istilah kimianya bukan kimia ya, artinya kimia-kimia yang istilah dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, itu bagi saya penting, tapi untuk orang awam
jangan dipusingin. Yang penting belajar pada alam. Oke ya, lalu habis. Oke, ini pengantarnya singkat ya. Ini baru pengantar. Karena saya sudah menyiapkan kurang lebih 26 topik tentang entrepreneurship berbasiskan pertanian organik ini. Jadi topik kita bicara kontekstualisasi ini adalah sesuatu yang menyentuh kehidupan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan agama apapun itu sangat menekankan pelihara bumi, rawat bumi, jaga bumi. Karena bumi ini sebenarnya salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Khususnya masalah makanan ya, masalah kebutuhan dasar makanan. Saya pikir itu dulu untuk konteks pengantar ini. Kita di-off-kan dulu, nanti kita foto-foto mau tak tampilkan. Ini baru pengantar Bu Barita. Saya kira gitu teman-teman, kita sambil diskusi. Saya punya topik 26 topik, nanti kita mempelajari dalam tentang bagaimana antara entrepreneurship berbasiskan pertanian yang murah, mudah, efektif. Kalau saya plus ilmiah ya. Namun supaya teman-teman tidak terlalu pusing dengan hal ini sangat bagus teman-teman untuk konteks kita sendiri maupun juga untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi bertahap ya Pak ya. Oke ya, ada 26 topik Pak. 26. Jadi hari ini baru pengantarnya saja, bagaimana bentuk konsep pelayanan kontekstual melalui pertanian yang murah, mudah, dan efektif. Yes. Ya, nanti boleh saya berikan waktu bagi kita semua. Terima kasih Pak Lukas ya. Untuk pengantarnya. Memang menarik kalau bicara soal ini kan, tentang pelayanan dan juga terkait dengan dunia usaha ya. Dan juga keberlangsungan kehidupan karena terkait dengan makanan ya, makanan tumbuh-tumbuhan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai apa sih yang mudah dan praktis dan efektif. Dulu barangkali rekamannya. Rekamannya. Ya, nanti kita lebih bebas bicara. Oh Ibu, saya stop dulu ya. Oke. Rekamannya aja, rekamannya. Jadi kita dialog itu